Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan tentang hierarchical routing. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Nabila Fatia, Satria Chandra, serta Zahra Rizky. Pendahuluan. Pada TCP/IP, sebagian besar perutannya didasarkan pada perutan hierarki 2 tingkat, di mana alamat IP dibagi menjadi bagian jaringan dan bagian host. Pada non-hierarchical routing, jaringan yang saling berhubungan dipandang sebagai jaringan tunggal, di mana jembatan, router, dan gateway hanyalah node tambahan. Setiap node menyimpan informasi tentang setiap node lain di jaringan. Sedangkan pada hierarchical routing, pada dasarnya jaringan dibagi menjadi beberapa wilayah dan router untuk region dengan menggunakan teknik membagi lalu mengelompokkan node yang biasanya berdasarkan posisinya atau fungsinya. Tingkatan pada jaringan. Yang pertama, tingkat subjaringan, di mana setiap node di suatu wilayah memiliki informasi tentang rekan-rekannya di wilayah yang sama, dan tentang antarmuka wilayah dengan wilayah lain. Wilayah yang berbeda mungkin memiliki algoritma perutan lokal yang berbeda. Setiap algoritma lokal menangani lalu lintas antar node di wilayah yang sama, dan juga mengarahkan paket keluar ke antarmuka yang sesuai. 2. Tingkat jaringan, di mana setiap wilayah dianggap sebagai node tunggal yang terhubung ke node antarmuka. Algoritma perutan pada tingkat ini menangani perutan paket antara dua node antarmuka dan isolasi dari transfer intra-regional. Jadi, apa itu hierarchical routing atau perutuan hierarkis? Yaitu prosedur mengatur router dan perutuan network secara hierarkis. Sebuah IP address hierarkis berarti alamat tersebut di-assign secara hierarkis, bukan secara acak. Contohnya terdapat pada intranet perusahaan. Umumnya terdiri dari jaringan backbone berkecepatan tinggi. Router yang terhubung ke backbone adalah router yang gilirannya terhubung ke suatu workgroup tertentu. Banyak keuntungan yang ditawarkan dari perutuan hierarkis ini, antara lain adalah ukuran tabel routing yang lebih kecil, mengungguli jenis perutuan lainnya dalam menghemat energi, skalabilitas, dan dapat memperpanjang masa pakai, perhitungan dan pembaruan tabel routing yang jauh lebih rendah, mengurangi kompleksitas topologi network, memberikan alternatif yang mempermudah flat routing sehingga nyaman digunakan, dan kemacetan traffic network yang relatif lebih sedikit. Sedangkan kelemahannya adalah 1. Bila ada node yang rusak, maka node yang berada di level atau tingkat di bawahnya akan terganggu, sehingga menyebabkan perutuan kurang optimal. 2. Akan terjadi kompleksitas karena pemilihan dan pemeliharaan kepala klaster. 3. Harus memikirkan secara matang dalam mendesainnya, karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. 4. Sering terjadinya collision atau tabrakan data. Proses routing dari hierarchical routing. Pertama-tama, mari kita bandingkan proses yang tanpa dan yang dengan hierarchical routing ya. Diawali dengan proses yang tanpa menggunakan mekanisme hierarchical. Berikut adalah gambar router-router. Ada router dari 1A hingga 5E ya, 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, dan lainnya. Tanpa hierarchical routing, router tidak dibagi menjadi region-region. Berbeda dengan hierarchical. Di sini, suatu router pun dapat melihat router lain yang ada pada jaringan. Tabel routing 1A dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang menunjukkan tabel tanpa hierarchical routing. Seperti yang kita lihat, tabel tanpa hierarchical routing sedikit panjang ya, karena jumlah router yang ada di sini memang lumayan banyak. Kita ambil sebagai contoh, misalkan router 1A ingin mengirimkan paket ke router 5E. Ia akan mencari jalur terpendek atau shortest path dari 1A hingga ke destination 5E. Maka paket akan melewati router 1C, kemudian ke 3B, diteruskan ke 4A, 5A, dan tiba di 5E. Jadi, agar paket dari router 1A sampai ke destination router 5E, diperlukan sebanyak 5 hops. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya coba kita bandingkan dengan hierarchical routing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada perutuan hierarchical, router dibagi menjadi beberapa region. Pada gambar ini, router dibagi ke dalam 5 region yang setiap regionnya berisi informasi dari beberapa router.
Pada region 1 ada router 1A, 1B, dan 1C, dan juga region lainnya seperti itu. Router pada suatu region tidak perlu mengetahui jalur mana yang harus dilewati untuk mencapai destinasi yang dituju. Cukup mengetahui kalau destination tersebut dapat dicapai. Nah, karena suatu router hanya dapat melihat router yang ada pada regionnya sendiri pada hierarchical routing. Router yang diketahui oleh router 1A ditunjukkan dalam tabel routing hierarchical berikut ini. Terdapat perbedaan nih dengan yang sebelumnya tanpa hierarchical routing. Di kedua tabel, region 1 memiliki entry yang sama, karena ini merupakan tabel routing dari router 1A ya. Namun, region 2, 3, 4, dan 5 dapat diringkas menjadi satu entry saja pada hierarchical table, sehingga tabel juga menjadi lebih pendek ya. Nah, ketika router 1A ingin mengirimkan paket ke router di region 5, maka paket akan dikirimkan ke router 1C. Kemudian 1C akan meneruskannya ke region 3, lalu diteruskan ke region 4, kemudian ke region 5. Seperti yang ditunjukkan pada garis berwarna biru di gambar ini ya. Dengan mekanisme perutuan hierarchical, tabel routing menjadi ringkas sehingga efisiensi jaringan pun akan meningkat. Contoh tersebut merupakan hierarchical 2 tingkat atau 2-level hierarchical routing. Selain itu, hierarchical routing 3 tingkat dan 4 tingkat juga dapat digunakan. Pada hierarchical routing 3 tingkat, network diklasifikasikan ke dalam beberapa cluster. Tiap cluster terdiri dari sejumlah region, dan setiap region memiliki sejumlah router. Hierarchical routing banyak digunakan pada internet dengan menggunakan beberapa protokol routing. Nah, selanjutnya mari kita lihat lebih dalam lagi mengenai contoh penerapan hierarchical routing. Ternyata, hierarchical routing sudah banyak diimplementasikan pada jaringan komputer yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari nih. Contohnya, pada jaringan internet yang terdiri dari beberapa LAN. Jaringan LAN akan dianggap sebagai node pada region dari jaringan MAN, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian, kita ke skala yang lebih besar lagi. Jaringan MAN tersebut bisa dianggap sebagai node pada region dari jaringan suatu negara. Nah, kemudian lagi, jaringan dari suatu negara tersebut dapat dianggap sebagai node pada jaringan dari suatu benua. Hierarchical routing memiliki kelebihan di mana hanya satu router yang terhubung ke jaringan backbone. Dengan begitu, kerja router pun akan menjadi lebih cepat. Ketika ada alamat yang tidak diketahui pada suatu area, paket akan diteruskan ke core router, yaitu router yang terhubung ke backbone, kemudian ia akan mencarinya. Contoh penerapan hierarchical routing yang selanjutnya terdapat pada intranet perusahaan. Pada umumnya, intranet perusahaan terdiri dari jaringan backbone yang berkecepatan tinggi. Router yang terhubung ke backbone adalah router yang juga terhubung ke suatu workgroup yang akan ditempatkan pada suatu LAN. Workgroup ini memiliki LAN yang unik. Jadi, dengan menggunakan hierarchical routing pada intranet perusahaan, maka akan meningkatkan efisiensi routing, mengurangi kompleksitas topologi jaringan, dan juga mengurangi terjadinya kemacetan atau congestion traffic. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hierarchical routing adalah metode perutuan jaringan berdasarkan pengalamatan hierarkis. Jaringan akan dibagi ke dalam sejumlah region. Nah, di dalam region itu, suatu router hanya dapat melihat router yang ada pada regionnya sendiri. Router pada suatu region tidak perlu mengetahui jalur mana yang dilewati untuk mencapai destination yang dituju. Cukup mengetahui kalau destination tersebut dapat dicapai. Jaringan dapat diatur dalam hierarki di berbagai tingkatan, misalnya jaringan lokal kota di satu tingkat, kota di suatu negara di tingkat di atasnya, dan terakhir jaringan semua negara. Sekian pemaparan mengenai hierarchical routing dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.